Iya, Oke, iya oke, oke. betul. Kabarnya sungsang. Bukanya downside kata IHSG. Baik, pertanyaannya dari teman-teman cukup banyak ya. Kemungkinan besar, nggak tahu ya, cukup nggak ya 1 jam. Tapi kalau misalnya tetap tinggi animonya, kita akan perpanjang aja ya teman-teman. Baik, buat teman-teman semuanya, mungkin udah pada tahu sama Pak Riki ya. Jadi kita mau di awal-awal, kita mau cerita soal perjalanan Pak Riki dulu di market kayak gimana. Habis itu gaya analisa beliau. Kemudian kita akan kupas market domestik tuh lagi kenapa sih lebay banget turunnya. Kemudian kita lihat konstelasi globalnya kayak gimana biar kita dapat gambarannya. Terus kalian mungkin mikir sekarang tuh baiknya tetap simpen saham yang ada di porto atau justru jual misalnya mumpung belum rugi masih ada cuannya meskipun berkurang yang penting punya cash gitu mau siap-siap serok atau gimana nanti kita akan jawab. Kemudian ada yang nanya juga soal offshore support vessel, ini kayaknya cukup banyak yang nanya, dan juga ada yang minta spill portonya Pak Riki. Nggak tahu deh, beliau berkenan nggak nge-spill ya. Baiklah, itu tadi rundown singkatnya, langsung aja kita mau bahas. Pak Riki ini tahu nggak, aslinya tuh akuntan tahu. Seangkatan sama suami aku. Kok bisa nyasar ke saham, udah gitu jago lagi Pivot, Ci. investasinya. Pivot. Terus ada juga netizen yang nanya, oh pivot ya. Terus ada yang nanya juga, ada usaha lain nggak Bang Riki untuk tambah RDN katanya, boleh Oh, diceritain nggak? mendem, Usaha Ci, suara Ci. kecil katanya. Agak mendem. Oke, oke aku majuin. Oke, udah? Oh, ya, 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 Udah ya, ya. kedengeran? Ya, Iya, iya. Aktivitasnya Pak Riki selain sebagai investor. ya, saya punya usaha sih, Ci. Ada beberapa usaha lah ya. Saya punya usaha ada 4 sih, Ci. Ya, ya, Hmm. saya udah itu sih udah nggak pegang juga soalnya ya. Maksudnya udah ada yang jalanin ya. Jadi cuma kontrol-kontrol aja lah. Jadi kalau dibilang keseharian saya ngapain sih, ya dia di rumah aja sih, Ci. Main sama anak lah. Antara anak sekolah sama kayak Cici lah. Kalau Cici kan ibu rumah tangga, saya bapak rumah tangga, Ci. Jadi hari Cuma bedanya saya nggak punya bisnis yang jadi hari lain. ini anak-anak mulai sekolah udah mulai, Ci. Antar jemput, main lah gitu, Ci. Oke. Boleh diceritain nggak waktu itu pas kita ketemuan kan aku kayak denger Oh. ceritanya Pak Riki itu di RDN dari 2 Oh. juta sekian itu nggak pernah diambil-ambil sampai akhirnya jadi MM katanya. Iya itu awal mulanya Ci 2003 lah, Ci. 2003 saya waktu itu mulai buka rekening ya, waktu itu mulai buka rekening ya mungkin Tuhan ngasih saya jalan ya, Ci, waktu itu. Jadi waktu itu kalau Cici inget tahun itu kan buka saham tuh nggak bisa, Ci, nggak bisa minimal 2 juta, Ci. Dulu minimal tuh saham tuh emang zaman dulu tuh saham tuh stigmanya untuk orang kaya, Ci. Memang orang kaya karena waktu itu buka rekening tuh 25 juta, 100 juta, bahkan ada sekuritas yang buka 300 juta waktu itu sih, at that time gitu ya. Cuma uh, waktu saya semester 6 sih sempat bikin makalah waktu itu mau persiapan skripsi lah ya. Sempat tuh ke BEJ, Ci, ada brosur, Ci, ada brosur bisa buka rekening 2 juta gitu, Ci. Jadi kayaknya waduh kayak disiram disiram angin, disiram air tuh, Ci, di padang pasir gitu kan. Jadi waktu itu pas mau mulai uang cuma segini, waduh ini mau buka di mana ya? Pas inget-inget, oh ada brosur itu, Ci. Saya buka brosurnya, ya saya datangin kantornya, Ci. Karena itu kan tanda tangan tuh, Ci, nggak kayak sekarang kan buka rekening online kan. Dulu kan datang ke kantornya, tanda tangan semua gitu Betul. kan. Materainya juga banyak banget tuh, Ci, 5 apa 6 materai gitu kan. Datang ke kantornya sampai ketemu customer service sih ngasih bukti setornya malu sih waktu itu. Habis ngasih bukti setor langsung kabur sih. Saking malunya gitu kan. Ya tapi itulah itu awal mula perjuangan lah ya, awal mula perjuangannya dimulai dengan segitu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah Ci, mungkin beginner lah kayak Ci ya, jadi mungkin market berpihak gitu ya. Sampai satu titik saya 2011 waktu itu pensiun sih kerja gitu ya. Jadi jatuhnya ya lebih ke profesional aja, jadi pegang pegang klien aja ya waktu itu. Oke. Nah, waktu itu kan Pak Riki kan bilang kayak gini, kalau di market tuh baiknya tuh kita jangan asal di market aja, tapi emang harus punya tujuan juga. Kayak Pak Riki cerita waktu itu kayak semacam
afirmasi atau manifestasi kali ya, tulis umur segini, mau segini, umur segini, boleh di-sharingin nggak Pak? Ini Iya, buat iya, iya. inspirasi Ya, Ci, juga. waktu itu ya seorang Ricky, Ci, waktu itu pemuda umur 21 lah, Ci, waktu itu 21, 22 gitu ya. Cuma modal semangat doang, Ci, uang pas-pasan, modal semangat. Nah, itu pokoknya intinya gue believe lah, saya believe waktu itu bakal bakal jadi orang ya, Ci ya. Waktu itu saya sempat satu malam saya nulis semua tuh, Ci. Saya nulis semua gitu kan, apa yang saya mau. Karena gini, Ci, orang tuh di bursa gini lah, orang di bursa itu mikirnya pokoknya gue buka rekening, terus gue main pak, tujuannya nggak ada, Ci. Ya akhirnya mereka tuh nggak tahu mau kemana, Ci, arah itu loh. Mereka kayak nggak punya peta gitu loh, Ci. Nggak punya peta. Jadi lo bawa mobil tapi nggak punya peta, nggak tahu kemana tujuannya gitu kan. Padahal sebenarnya, Ci, basicnya itu di bursa kan sebenarnya buat saya knowing yourself gitu loh, Ci. Jadi lo mesti tahu diri lo mau kemana gitu kan, diri lo mau jadi apa gitu loh. Jadi lo harus tahu nih jalan mau kemana, sampai tujuannya kemana, sampai jam berapa, umur berapa tuh tahu semua, Ci. Ya beruntungnya, Ci, ya, makanya saya itu sebut ada beberapa yang saya ngomong misalnya gitu, Ci. Saya ngomong terminal pertama ya, Ci, saya bisa pensiun kerja umur 30, Ci, and it's happen umur 29 sih, Ci, gitu loh. Jadi saya umur 29 tuh pensiun kerja tuh pas, Ci, sesuai dengan tulisan semua tuh, Ci, yang saya tuliskan gitu kan. Bahkan saya juga nulis tuh sempat nulis juga itu life begin at 40, Ci, ya itu saya juga sempat tulis tuh, Ci, life begin at 40 gitu kan. Ya sekarang ya saya masuk 40 ya, Ci, jadinya ya tinggal tinggal menikmati apa yang saya perjuangin nih, Ci, gitu loh. Tapi itulah, Ci, itu namanya Iya. kekuatan sebuah tulisan, Ci, kekuatan sebuah pikiran, Ci, karena pikiran itu yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu sih, Ci. Kalau kita nggak punya suatu hal yang urgensi, Ci, itu gerakannya tuh beda, Ci, sama orang yang punya punya tujuan gitu ya, sama orang yang punya impian, Ci. Oke. Nah, sekalian juga buat kita-kita nih mungkin yang selama ini belum istilahnya menggunakan kekuatan pikiran, mumpung ini momentumnya awal tahun baru, jadi kita nggak sekedar ada di market, nggak sekedar cuan-cuan aja, tapi punya tujuan apa yang mau Karena gini, kita capai kayak gitu. Wah, padahal aku umur 21, 25 Karena gini teman-teman, juga, Ci, aduh. kita jangan lupa ya, ini bursa kan perjalanan jauh ya, Ci. Ini maraton, Ci. Ini bukan perjalanan sprint, Ci, ya. Itu perjalanan, ya saya di bursa 20 tahun, Ci, gitu ya. Itu yang cuma nemenin tuh cuma, kalau memang lagi jatuh, Ci, ya, itu yang nemenin cuma ya saya punya itu doang tuh, Ci. Terus-terusan tuh, bahwa gue belum sampai nih, gue belum sampai nih, gue belum sampai nih gitu ya. Artinya, gue belum boleh stop gitu kan, karena masih banyak yang perlu gue perjuangin gitu kan. Ya itu kejadian waktu krisis 2008 sih, Ci. 2008 tuh gue sempat pengen berhenti, Ci, waktu itu sempat pikir-pikir waktu itu udah cukup lah, karena perjuangan waktu itu udah ya 100 bagger ada lebih, Ci, waktu itu ya. 100 bagger lah waktu itu pas lagi 2008 lah krisis tuan. Pas anjlok, ya gue punya pilihan, Ci, mau berhenti apa mau lanjut kan, karena waktu itu karir juga lagi bagus, Ci. Karir lagi bagus, kerjaan lagi bagus, bursa lagi jeblok gitu kan. Kita jadi punya punya pilihan gitu kan. Tapi ya ada satu satu tujuan, Ci, yang waktu itu menurut saya tuh urgent banget, Ci, gitu ya. Waktu itu urgent banget karena itu tujuan utama sih, Ci. Ya waktu itu saya bilang sama diri saya, ya I will prove it to my parents sih, Ci, bahwa gue bisa berhasil di sini gitu loh, Ci. Gitu. Oke, karena ingin buktiin ke orang tua ya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang banyak ditanyain sama teman-teman semua. Ini gimana sih gaya investasinya seorang Ricky? Cara analisanya gimana? Kok bisa dapet saham-saham multi-bagger? Bisa saham. Ya sebenarnya gini, Ci. Saham itu kan gerak itu kan, Ci, ya. Baik naik ataupun turun kan tuh ada reasonnya, Ci. Pasti ada alasannya. Semakin kuat alasannya, Ci, itu semakin kuat gerakannya, Ci. Jadi kalau dia mau naik ya, Ci. Jadi gini, saham itu ada tiga, Ci. Ada mediocre return, ada average return, Ci, sama ada superior return, Ci. Kalau mediocre return, Ci, ya itu saham-saham yang biasa-biasa ya, Ci, ya. Maksudnya iya, beli aja blue chip gitu loh, Ci. Ya, artinya lo beli blue chip ya lo tenang-tenang, nyaman-nyaman gitu kan. Tapi kan kalau kita mau compounding kan, ya buat saya sih, Ci, saya nggak pernah main blue chip ya, Ci, ya. Jadi saya selalu cari saham yang memang dia punya story bagus sih, Ci. Dia punya reason untuk gerak itu bagus. Jadi waktu gerak tuh ya memang kekuatan luar biasa, Ci.
Jadi kalau dibilang nyari gaya investasi apa ya, saya lebih cari ini sih, Ci, lebih cari behind story-nya apa, Ci? Story behind-nya apa gitu loh. Ini saham kenapa mau gerak gitu ya. Ini saham kalaupun gerak nih geraknya gimana gitu loh, Ci. Ya, lebih gitu sih. Lebih lebih nyari story lah. Oke. Nah, kalau untuk konstelasi global seperti saat ini dengan kondisi makro seperti ini, story-nya apa nih? Kita bisa cari apa nih yang kira-kira bisa jadi penggerak sebuah saham? Kalau sekarang global ya, Ci. Sebenarnya global ini kan kalau dibilang, waktu itu saya pernah nulis artikel, Ci, judulnya 2002 tuh Year of Transition, Ci. Jadi memang sebenarnya ini lagi transisi ya, Ci. Lagi transisi. Tadinya kita kan cheap money tuh, Ci, di stimulus gitu kan. Sekarang kan inflasi ketinggian nih, Ci. Jadi akhirnya kan central bank kan semua naikin suku bunga, Ci, ya. Semua naikin suku bunga. Jadi sekarang uangnya udah ada isian nih, Ci, gitu loh. Jadi kita nggak bisa sembarang lagi, Ci, investasi gitu kan. Mana inflasinya tuh tertinggi sepanjang sejarah sih, Ci. Bahkan sampai Amerika pun naik suku bunga tuh, wah itu grafiknya begini, Ci, suku bunga, Ci, lurus begini gitu kan, cepat banget naiknya, Ci. Dan itu kalau boleh dibilang sih sebenarnya kalau dibilang katanya dunia resesi, sebenarnya sih gue udah pernah ngomong sih, Ci. Gue udah pernah ngomong bulan Juni tahun lalu lah ya. Wah itu orang masih euforia, wah itu saya sempat bilang, Ci, ini mau resesi gitu kan. Tapi saya sempat diketawain tuh, Ci, diketawain, katanya wah diketawain. Saya bilang sekarang semua ngomong resesi, kebalik gitu kan. Saatnya orang ngomong resesi, saya bilang ya it's time to pivot sih. Jadi sekarang dunia lagi di ujung-ujung sih, Ci. Lagi di ujung-ujung hal buruk lah, Ci. Karena kemarin udah naik suku bunga gila-gilaan kan. Suku bunga udah naik luar biasa. Yang sebenarnya, Ci, ekonomi tuh nggak sanggup sebenarnya, Ci. Ekonomi nggak sanggup, tapi dipaksakan, Ci. Jadi resesi ini sebenarnya memang dipaksakan sih, Ci, sama mereka gitu loh. Jadi ini sebuah resesi yang memang dipaksakan oleh mereka gitu kan. Jadi kalau nanti resesi ya jangan aneh karena mereka maunya memang resesi gitu loh. Nah jadi kalau dibilang ada story apa, Ci, ya so far sih, Ci, ya dari 2020 sebenarnya sih tesis gue nggak berubah, Ci. Gue masih main di komoditas sih ya. Tapi sejak pertengahan tahun lalu sih, Ci, udah mulai lah, udah mulai agak geser ya. Jadi udah mulai agak balancing ke beberapa consumer good gitu ya, ke banking juga gitu ya. Even this year gue akan mulai ke emas sih, Ci. Gue akan mulai ke gold sih ya. Karena gue lihat gold sekarang gini sih, Amerika tuh mau sekuat apa sih, Ci, naikin suku bunga? Dia mau naik apa? Dia kan mau nurunin inflasinya gitu kan? Katanya inflasi mau sampai 2%. Entah saya sih nggak sanggup ya. Mereka nggak akan sanggup lah. Mereka nggak akan sanggup nunggu sampai 2% lah ya. Sekarang keadaannya nggak normal, Ci. Keadaan nggak normal. Nanti sampai satu titik mereka sadar bahwa mereka bilang, wah gue nggak bisa dengan terus yang sekarang juga. Udah gue nggak mungkin lah inflasi bisa turun 2% lah. Akhirnya nanti orang cari sumber buat hedging ya. Makanya gue tadi sempat naikin tesis, gue mau naikin tesis masalah emas ya, Ci. Oke. Langsung ditanyain tuh, gold yang mana? Ya banyak. Nah, enggak gini, gue tesisnya nggak di sini sih, gue di luar ya, karena di Indonesia tuh nggak banyak yang bagus sih, sahamnya yang gold ya. Ya nggak ada yang menarik ya sih, secara valuasi, secara growth-nya, menurut gue nggak ada yang menarik sih, nggak ada yang menarik. Tapi kalau mau spekulasi atau mau asal ikut-ikutan ya boleh lah beli Antam atau beli apa ya. Tapi kalau yang bagus-bagus sih Indonesia nggak ada, sih. Indonesia nggak ada. Oke, Pak Riki berarti saham overseas ya, offshore ya. Baik. Kemudian, nah ini banyak yang nanya soal crash nih, tapi kita flashbacknya nanti deh kondisi sekarang dulu nih. Pada nanyain view-nya Pak Riki kayak gimana. Nah, satu-satu dulu. Kalau IHSG mah belum bear ya. Kalau market US yang bear ya. Sebenarnya bilang bear enggak, Ci. Ada yang nanya bear market ini apakah sampai pivot? Ada yang nanya. Sebenarnya bear market juga di luar juga enggak sih, Ci. Dow Jones sih sebenarnya dalam kondisi dalam kondisi yang udah pernah bear, cewek itu. Sempat waktu itu bear sampai 28.000 something lah waktu ya koreksinya. Itu sempat waktu itu saya juga sempat tuh sih ngomong bahwa ini akan turun sampai 29 ribuan ya. Ternyata dilebihin dikit tuh sampai 28.600 gitu ya.